Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Eldina Daraning dengan NIM 338111140 dari Prodi Administrasi Bisnis. Selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak ulasan singkat kami mengenai 3 materi menarik dari mata kuliah Manajemen Operasi. Hari ini kita akan membahas 3 topik penting yang dibawakan oleh 3 kelompok berbeda, yaitu pengelolaan kualitas oleh kelompok 5, desain proses dan kapasitas oleh kelompok 6, serta sumber daya manusia, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja dari kelompok 7. Mari kita mulai dari materi pertama. Kelompok 5 mengangkat topik tentang strategi tata ruang, sebuah aspek yang seringkali terlihat sederhana, tapi punya dampak besar pada efisiensi dan produktivitas. Dalam dunia operasional, tata ruang adalah seni menyusun elemen-elemen fisik seperti mesin, meja kerja, hingga aliran orang dengan cara yang optimal. Tujuannya apa? Meningkatkan aliran informasi, mengurangi hambatan produksi, bahkan sampai mempengaruhi semangat kerja karyawan. Ada beberapa jenis tata ruang yang dibahas, mulai dari tata ruang kantor yang mempertimbangkan privasi dan kenyamanan, hingga tata ruang toko retail yang dirancang agar pelanggan bisa menjelajahi seluruh produk tanpa sadar. Menariknya, tata ruang juga disesuaikan dengan jenis proses, seperti layout posisi tetap untuk proyek besar seperti pembangunan kapal, layout proses seperti di rumah sakit, hingga layout produk untuk produksi massal. Dengan memahami pentingnya penataan ini, perusahaan bisa lebih fleksibel, efisien, dan bahkan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Berlanjut ke kelompok 6 yang membahas tentang sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Materi yang sangat erat dengan manusia di balik mesin produksi. Mereka menekankan bahwa sumber daya manusia bukan sekedar pelaksana tugas, tapi aset strategis. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyelaraskan manajemen SDM dengan strategi operasional, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, hingga pengelolaan waktu kerja dan shift. Semua harus dirancang dengan cermat agar tidak hanya efisien, tapi juga manusiawi. Bagian yang menarik adalah soal desain pekerjaan. Di sini, perusahaan harus pintar menyusun tugas agar pekerjaan tidak hanya efektif, tapi juga memuaskan bagi karyawan. Salah satu pendekatannya adalah dengan prinsip ergonomi, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan minim resiko cedera. Terakhir, kelompok ini juga membahas tentang studi waktu, sebuah metode yang digunakan untuk mengukur berapa lama pekerjaan idealnya diselesaikan. Teknik ini sangat berguna untuk menentukan standar kerja dan menghindari kelebihan beban pada karyawan. Dan kini, kita sampai pada materi terakhir dari kelompok 7 yang membahas tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain management. SCM adalah proses strategis yang mengatur semua alur dari bahan baku, produksi, hingga distribusi supaya barang sampai ke tangan konsumen dengan efisien. Tujuannya bukan hanya memastikan ketersediaan barang, tapi juga menekan biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kelompok ini juga menjelaskan tentang strategi 6 sumber, yaitu berbagai cara perusahaan memilih dan mengelola pemasok. Misalnya, apakah perusahaan sebaiknya memproduksi sendiri atau membeli dari luar? Atau apakah sebaiknya punya banyak pemasok untuk mengurangi resiko? Ada juga pembahasan menarik soal bullwhip effect, yaitu fenomena di mana fluktuasi kecil di permintaan konsumen bisa berdampak besar di tingkat pemasok. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu melakukan integrasi yang baik, seperti menggunakan sistem Vendor Managed Inventory atau VMI. Materi ditutup dengan isu keberlanjutan dan etika rantai pasokan, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan, serta pentingnya pengelolaan logistik dan transportasi. Intinya, rantai pasokan yang efektif bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tanggung jawab. Nah, itu dia ulasan singkat dari 3 kelompok dengan materi yang sangat saling melengkapi dalam konteks manajemen operasi. Dari tata ruang yang menentukan efisiensi alur kerja, ke desain pekerjaan yang mendukung kinerja manusia, hingga strategi rantai pasok yang menjamin produk tersedia tepat waktu. Semuanya menunjukkan betapa pentingnya perencanaan dalam dunia operasional. Semoga review ini bisa menambah wawasan teman-teman semua.
Sampai jumpa di materi-materi menarik berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.